Bismillahirrahmanirrahim. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Suaranya terdengar jelas? Kurang? Bagaimana caranya agar jelas? Bapak-bapak, sekarang jelas ya? Alhamdulillah. Kenapa tadi nggak jelas? Subhanallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pagi ini riba. Riba dalam kehidupan sehari-hari yang tidak diketahui. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi riba. Kemudian nanti kita lihat banyak persoalan kehidupan kita yang ternyata di dalamnya mengandung unsur riba yang harus kita tinggalkan dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Riba ada dua bentuk, tidak bisa didefinisikan dengan satu definisi karena dua bentuk yang sangat berbeda sekali. Pertama dinamakan dengan riba dain atau riba qard, riba hutang piutang. Kedua, riba al-bay', riba jual beli. Yang dimaksud dengan riba dain atau riba qard, riba berarti bertambahan. Seseorang meminjam uang kemudian dikembalikan berlebih. Ini riba apa? Riba dain atau riba qard. Dia pinjam uang, dipakainya untuk kebutuhannya, kemudian ketika dia mengembalikan harus berlebih dan sudah ada kesepakatan dari awal. Ini riba jahiliyah diharamkan Al-Quran, yang ada sejak masa jahiliyah sampai hari ini ada. Dan semua lembaga keuangan, baik syariah non syariah, kalau Anda terima uang rupiah dari dia 100 juta, nanti setelah 1 bulan Anda kembalikan, nominalnya berapa? 90 juta atau 110? Bukan 100 kan ya? Riba seperti ini riba jahiliyah. Dari masa jahiliyah seperti itu. Anzirni azidka. Beri saya uang, kemudian saya akan bayar nanti berlebih. Dan sayangnya riba seperti ini yang diharamkan semua kutub samawiyah, semua kitab dari langit, Taurat, Injil, apalagi Al-Quran mengharamkan riba ini. Maka dalam agama Yahudi riba seperti ini haram. Ustaz pernah baca kitab Yahudi, Ustaz? Saya enggak baca kitab Yahudi, tapi Al-Quran menjelaskan seperti ini.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang Yahudi, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Orang-orang Yahudi tersebut melakukan riba, kata Allah, padahal mereka telah dilarang melakukan riba. Apa yang ada dalam Taurat itu tidak dihapuskan oleh Injil. Jelas? Maka dengan demikian dalam agama Nasrani riba seperti ini juga diharamkan. Jelas tentang itu? Dan riba dari pertambahan hutang tersebut yang sebelumnya dalam bahasa Inggris mereka namakan dengan apa namanya? Bukan interest itu denda keterlambatan, sanksi akibat dia terlambat. Apa nama istilah riba dalam bahasa Inggris? Kemudian yang riba itu diharamkan dalam semua gereja pada abad 17 diharamkan. Maka banyak para ekonom kemudian, ekonom kufar membuat teori penghalalan riba dengan atas nama interest. Interest itu artinya apa? Bukan bunga arti interest itu. Imbalan atas jasa uang yang dipakai. Itu pada dasarnya. Sedangkan kata yang digunakan pertama untuk riba apa namanya? Saya baca itu dalam tesis Dr. Abdullah Al-Imrani tentang al-manfaatu fil qardi, manfaat dari pinjaman. Di buku Al-Aram kalau nggak salah ada saya nukil. Karena kata itu diharamkan dalam gereja, maka mereka ganti katanya. Mereka ganti kata riba tersebut dengan kata interest yang berarti adalah interest adalah arti keuntungan sebetulnya. Iya atau tidak? Keuntungan akibat dia memberikan pinjaman. Di dalam bahasa Indonesia juga begitu. Kalaulah digunakan kata riba untuk bunga-bunga di lembaga keuangan riba itu kan riba dalam bahasa Indonesia atau tidak? Mereka gunakan dengan kata bunga. Mereka ganti dengan kata bunga. Tujuannya untuk memperhalus dan memperbaiki sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menyesatkan. Zina mereka ganti dengan kata apa? Selingkuh. Ya atau tidak? Selingkuh itu maksudnya apa? Nikah tanpa tahu istri kan ya? Nikah tanpa tahu istri terpenuhi semua rukun dan syaratnya, sah atau tidak? Sah, ibu, masya Allah sah. Nah, boleh istri kedua berarti kan ya? Bukan mereka namakan selingkuh itu untuk perzinaan yang diharamkan dalam Al-Quran. Maka adapun dalam agama Islam, dalam agama Nasrani mereka gampang tertipu dengan istilah dan kata-kata. Dalam agama Islam para ulama kita cerdas. Mereka mengerti setelah mengerti definisi riba, apapun namanya ente buat ya, tetap kalau sama bentuknya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, untuk kata riba tadi, definisinya yang pertama, seseorang menyerahkan uang, berhutang, baik hutang dalam bentuk uang atau hutang dalam bentuk pembelian barang dan jasa, kemudian bila terlambat ada pertambahannya. Jelas? Maka semua yang ada pertambahan adalah riba. Anda pinjam uang ke lembaga keuangan,
100 juta dikembaliin berlebih atau berkurang? Kelebihan itu adalah riba. Kalau di bank syariah Anda terima uang atau barang? Siapa yang pernah melakukan akad pembiayaan dengan bank syariah? Siapa yang pernah? Ada. Yang Anda terima barang atau uang? Barang, bukan uang. Sama sekali Anda terima uang. Ini jual beli. Tapi kalau diterimanya uang, dan sebagian bank syariah ada seperti itu, ada atau tidak? Dia beri namanya pembiayaan ini, pembiayaan itu, tapi tetap yang diterima nasabah adalah rupiah. Nanti kemudian nasabah mengembalikan rupiah dengan cara cicilan yang berlebih. Ini juga riba namanya, walaupun bank syariah melakukannya. Bagi kita, mau syariah mau tidak, yang penting kita tahu hakikatnya. Pertambahan dari uang yang dipinjam. Jelas ini? Bila Anda meminjamkan uang kepada seseorang, lalu dia gadaikan motornya atau mobilnya kepada Anda, dan dia dengan ikhlas mengatakan, silakan Anda pakai motor atau mobil saya, dan kenyataannya Anda pakai, pinjamkan uang 10 juta, nanti setelah 1 bulan dikembalikan uang 10 juta dan motor atau mobilnya kembali 10 juta. Ada pertambahan di sini? Ada pertambahan di sini? 10 juta dengan 10 juta ada pertambahan? Ada. Mana pertambahannya? Jasa pakai mobil dan motor itu. Kalau bukan karena uang, dia harus sewa atau tidak? Rental mobil sebulan berapa? 300. Berarti yang dibayar dia bukan 10 juta tapi 10 juta 300 ribu. 300 ribu ini adalah riba. Paham? Kalau Anda ingin pakai juga, yaudah saya pakai di sini. Tapi ketika ada bayar 10 juta, ini mobil Avanza tahun sebegini, ini berapa biasanya sewanya sebulan? Biasanya 300 akhi. Ya udah kamu kembalikan ke saya 9 juta 700. Sekarang ada ribanya? Sekarang tidak ada. Tapi kalau kembali penuh 10 juta juga, di sini jelas ada ribanya. Dan Anda lihat, beli mobil, beli rumah, KPR, begitu kan ya? Yang Anda terima dari bank riba, rupiah atau rumah? Anda ingin beli rumah dengan cara KPR. Yang Anda terima dari bank konvensional, bank riba, rupiah atau rumah? Rupiah. Nanti dikembalikan berlebih, ini riba. Dengan bank syariah, yang Anda terima rumah atau rupiah? Jawab. Siapa yang pernah melakukan KPR dengan bank syariah? Gak ada. Yang biasa diterima juga sama rupiah, dengan akad pembiayaan. Pembiayaan apa yang diterimanya rupiah? Rupiah kembali rupiah berlebih, ini namanya riba. Tapi kalau beli rumah berlebih gak ada masalah. Berlebih dari harga tunai, kalau tidak tunai tidak ada masalah. Terlambat terkena pertambahan rupiah lagi. Seorang menggunakan jasa air PDAM, dipakainya selama 1 bulan, yang harus dibayarnya imbalan air tersebut 500.000 rupiah. Terlambat 2 bulan. Berapa yang harus dibayar sekarang? 500.000 atau 490? 500 ada pertambahan atau tidak? Ada. Ini namanya riba. Iya atau tidak? Ketika Anda membuka rekening atau mengajukan agar mengajukan pemasangan PDAM ini, ada nggak persyaratan di situ? Bila terlambat dikenakan denda. Ada atau tidak? Anda setuju? Berarti Anda menyetujui riba. Allah mengharamkan riba, Anda menyetujui riba. Pemasangan listrik pasca bayar, terlambat Anda membayar,
sudah Anda gunakan jasa listriknya selama 2 bulan, 3 bulan, belum Anda bayar-bayar, terlambat. Dikenakan pertambahan atau tidak? Ini juga riba. Pada waktu Anda pasang listrik tersebut, ada klausul ini atau tidak? Anda tahu itu? Dan ada tanda tangannya setuju. Anda menyetujui riba, padahal Allah mengharamkan riba. Jelas? Jadi riba bukan milik bank riba saja. Bank riba itu sudah jelas induk semangnya riba. Ini ada lagi yang ponakan-ponakan ribanya. Maka wajib bagi Anda robah listrik pasca bayar dengan prabayar. Mereka mengatakan denda keterlambatan itu untuk kedisiplinan, Pak. Biar mereka disiplin dalam membayar tagihan. Disiplin mana yang para bayar dengan pasca bayar? Yang ketika terlambat langsung padam. Mana yang disiplin? Coba, mana yang disiplin? Prabayar tidak ada ribanya, itu lebih disiplin. Yang ada ribanya ini bukan disiplin. Itu cara mereka mengambil harta manusia sebanyak-banyaknya. Anda lihat, kartu kredit terkadang 0%. Yang diinginkannya apa? Denda keterlambatan. Karena kebiasaan manusia, survei ekonomi mengatakan bahwa hampir 100% kebiasaan manusia itu suka terlambat membayar tanggungan atau kewajiban. Apa tujuan mereka? Ketika Anda terlambat bayar berlebih, di sini mereka harapkan keuntungan riba, itu yang mereka harapkan. Sehingga bagi mereka enggak masalah 0%, tapi terlambat dendanya 0,05% dikali hari dikali besarnya tunggakan Anda. Itu bisa nanti dalam waktu 3 bulan 100% dari nilai hutang. Kaya dia cepat dengan cara riba tersebut. Allahu musta'an. Anak yang sekolah di SD atau di SMP yang swasta terlambat membayar tunggakan bulanan, ada denda? Ada denda? Mungkin sebagian sekolah tidak ada karena Anda tidak menyekolahkan anak di swasta. Ada beberapa teman, Ustaz, anak saya sekolah di SD Islam ternama. Terlambat saya beruang sekolah, ada denda. Itu bukan sekolah Islam, sekolah riba. Wallah, itu sekolah riba. Islam apa yang menerapkan sistem riba itu? Iuran pemeliharaan lingkungan sebagian perumahan. Terlambat Anda membayar iuran, dikenakan denda atau tidak? Iya atau tidak? Ini riba. Bila rapat lingkungan Anda menyetujui adanya denda keterlambatan untuk pembayaran iuran pemeliharaan lingkungan, Anda menyetujui riba. Ustaz, kalau enggak gitu dia enggak bayar-bayar. Kata siapa enggak bayar? Banyak cara untuk membuat orang itu jerah. Ada beberapa klaster di perumahan tempat saya tinggal di kota wisata. Ada klaster yang terkenal di sana, punya ikhwah yang sudah ngaji tinggal di sana. Ustaz, klaster kami ada denda keterlambatan, minta hapuskan. Mereka minta hapuskan dan berhasil dihapuskan. Lalu mereka nanyakan bagaimana caranya untuk membuat mereka jerah. Banyak cara. Di antaranya ditanam di depan rumahnya pelang besar, rumah ini belum bayar tunggakan IPL. Besok bayar nggak dia? Lebih jitu daripada riba yang menghabiskan uang orang itu. Nggak ditagih, mana dia tahu? Tapi pasang di depan rumahnya, tahu dia langsung dia bayar. Di sebagian klaster lagi, bagi yang belum bayar IPL tidak dibukain pintu pelang oleh satpam. Silakan buka sendiri, ketahuan ini belum bayar. Enggak, seperti itu. Banyak cara. Kata siapa? Cuma satu-satunya cara untuk membuat orang jera dalam tagihan pembayarannya dengan cara riba tersebut. Kemudian ini riba pertama ya. Aplikasinya banyak banget, contohnya banyak banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat saja ketika Anda berhutang,
dikenakan pembayaran lebih, ini adalah riba. Bila klausul ini ada semenjak Anda buat akad, jangan mau tanda tangan dan jangan setuju dengan akad tersebut, ya, karena ini Anda menyetujui sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bentuk riba yang kedua adalah riba dalam al-bay', jual beli, tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wat-tamru bil-tamri wal-sya'iru wal-burru bil-burri wal-sya'iru bil-sya'iri wal-milhu bil-milhi yadan biyadin mislan bil-mislin wa yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Ini perlu dicerna dengan baik, karena ini berbeda dengan yang pertama tadi. Tadi gampang, asal bertambah namanya riba. Ini bukan bertambah. Ada 6 komoditi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan riba ini tidak ada pada masa jahiliyah. Ada 6 komoditi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila ditukar sejenis harus 2 syarat terpenuhi: tunai dan sama beratnya atau ukurannya. Bila berbeda jenis tapi masih satu ilat, maka syarat cuma satu, harus tunai. Dari 6 komoditi ini, emas, perak satu kelompok. Sisanya apa tadi? Korma, gandum dengan 2 jenisnya, ada gandum yang bulat, ada gandum yang panjang. Terus apa lagi? Garam. Ya. Ini adalah makanan pokok. Bila makanan pokok, beras ditukar sejenis dengan beras, syaratnya agar menjadi halal apa? Tunai dan beratnya sama. Tidak boleh beras rojo lele 1 kilo, beras yang masih ada jatah beras. Apa beras yang murah apa? Beras yang murah. Beras raskin. Beras raskin 4 kilo. Sama nggak sekarang beratnya? Hah? Tidak. Riba atau tidak? Riba. Lah, kalau gitu Islam berarti menafikan value atau nilai dari kualitas. Tidak, Islam tidak menafikan ini. Kalau Anda ingin tukar beras bagus Anda atau beras jelek Anda dengan rupiah, kemudian dengan rupiah beli beras bagus tadi, sehingga bukan tukar yang sejenis. Apa hikmahnya? Wallahu ta'ala alam. Banyak hikmah di belakang itu, agar orang tidak sekedar menukar beras dengan beras, tapi terjadi namanya perputaran barang dan uang kepada banyak pihak dengan cara dijual. Paham anda? Paham? Ketika salah seorang sahabat datang ke kota Rasulullah, dia dari Khaybar, membawa kurma yang bagus. Rasulullah mengatakan, "Akullu tamari Khaybar hakadha?" Apakah seluruh kurma dari kota Khaybar bagus seperti ini? Maka dia mengatakan, "Tidak ya Rasulullah. Tapi saya dapatkan kurma bagus ini dengan saya menukar kurma jelek milik saya 2 gantang, 2 sok, kurma bagus 1 sok." Secara logika pas kan ya? Kata Rasulullah, "Allah ainur riba." Kata Rasulullah, oh inilah yang riba itu, menukar sejenis berlebih. Lalu apa solusinya kata Rasulullah? Bi'il jam'a bid-darahim wabta' bid-darahim janiban. Jual kurma jelek kamu dalam bentuk rupiah. Paham? Dengan rupiah tadi beli kurma yang bagus walaupun kepada tukang kurma yang sama. Kalau Anda ingin tukar beras jelek dengan beras bagus, jual dulu beras jelek Anda ke rupiah. Dapat rupiah, baru pilih beras bagus, baru bayar. Walaupun nanti hasilnya sama.
1:2 juga. Sekarang sudah tidak terjadi riba seperti yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Untuk mata uang emas dan perak, maka menukar emas 5 gram yang lama dengan 4,5 gram emas baru, riba atau tidak? Riba, ada berlebihan. Persyaratannya harus dua ini, harus tunai dan sama. Bila tidak sama jadi riba. Lalu pemilik emas yang baru mau nggak dia kalau sama-sama 5 gram? Mau nggak dia sama-sama 5 gram? Kamu riba ini harus 5 gram juga. Enak aja sama 5 gram punya saya baru. Nah, nggak mau dia kan? Terjadi nggak jual beli? Tidak terjadi. Memang itu diinginkan Islam. Solusinya bagaimana? Jual emas lama Anda dengan rupiah. Dapat rupiah, mana emas yang baru yang ini? 5 gram. Oh iya, berapa harganya? Oh berlebih tadi, kurang uang saya, ini kita tambahin. Selesai? Selesai. Apa hikmah di balik itu? Rasulullah yang menjelaskannya agar tidak terjadi monopoli barang-barang penting ini. Ya. Menukar 100 pecahan 100.000 rupiah satu lembar dengan pecahan 10.000 rupiah sebanyak 9 lembar. Biasa begitu kan ya? Nah, kalau lebaran ini riba atau tidak? Riba. Ribanya 10.000. Dan subhanallah, kalau di lembaga riba Anda tukar pecahan 100.000, ada pertambahan atau tidak? Tidak. Itu undang-undang dari BI. Tidak boleh bank menukar lebih karena merusak mata uang. Mereka aja tahu. Padahal mereka apakah mengerti syariat haram halal riba? Tidak. Cuma bagi mereka dalam kajian ekonomi mereka, bila ini terjadi maka uang menjadi alat perdagangan. Bila mata uang menjadi alat perdagangan, fluktuasinya sangat tidak terkontrol. Paham? Hanya karena dunia urusan mereka. Itu diharamkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, baru hari ini mereka tahu. Paham tuh? Ya. Kemudian menukar uang rupiah dengan rupiah yang sejenis, ya. Rupiah dengan rupiah syaratnya tadi dua, harus sama nominalnya dan tunai. Rupiah dengan dolar harus sama, tidak perlu sama, tetapi harus tunai. Tidak boleh pagi saya serahkan dolar, sore saya terima rupiah. Ini riba nasi'ah namanya. Riba tidak tunai namanya. Jelas? Anda bekerja di umpamanya Singapura, dapat gaji dolar Singapura, kirim uang ke istri di Indonesia, di Jakarta. Hah? Yang Anda kirim rupiah dan sana apa dolar? Dolar. Jadi terima istri Anda rupiah atau dolar? Tukar-menukar atau tidak? Tunai atau tidak? Tunai atau tidak? Jawab. Tunai atau tidak? Tunai. Langsung ketika Anda masukin transfer ke bank, langsung istri Anda, oh sini uangnya dapat rupiahnya gitu. Dalam satu majelis, tunai itu mesti satu majelis. Tidak. Tidak. Berarti termasuk riba? Tidak juga. Kenapa tidak? Karena ketika Anda menyerahkan dolar Singapura, ditulis oleh dia dalam resi namanya, apa namanya? Bukti pengiriman itu, bukti transfer rupiah dengan kurs yang sudah ditetapkan pada hari itu. Sudah terjadi tukar-menukar atau belum? Sudah terjadi, walaupun fisik tidak Anda pegang, tetapi tanda slip transfer ini sudah Anda pegang, itu sama dengan uang. Karena walaupun kertas yang dikeluarkan oleh bank, karena yang mengeluarkan itu bank yang mempunyai trust, mempunyai kepercayaan kuat, orang yakin dengan uang itu sama dengan uang. Bukankah uang rupiah Anda juga kertas? Ya atau tidak? Iya. Tapi kepercayaan orang membuat dia memiliki nilai sama dengan nilai emas. Dulu uang adalah emas. Berbeda kalau kertas ini diterbitkan oleh pribadi. Nah,
Nah, itu orang nggak percaya ada uangnya atau tidak. Berarti sudah terjadi tukar menukar di sana, sudah Anda terima dan tunai. Kemudian tolong kirimkan ke Indonesia yang rupiah tadi dengan biaya penambahan. Masih ada riba? Masih ada riba di sini? Tidak. Tapi kalau yang tadi itu adalah pribadi, saya terima rupiah Anda di sini, nanti saya kasihkan ke istri Anda, saya terima dolar di sini Singapura, nanti saya kasih ke istri Anda adalah rupiah dengan kurs hari ini. Ini tukar menukar tunai atau tidak? Karena kurs hari ini. Sepakat tukar menukar hari ini, sedangkan terjadi serah terima. Kalau dia mengatakan, saya terima dolar Anda di sini dan nanti saya serahkan ke istri Anda di Indonesia, di Jakarta, dengan kurs per hari saya serahkan. Paham? Paham ada beda atau tidak? Ada beda. Yang ini halal atau tidak? Halal. Kenapa? Halal atau tidak yang ini? Tunai atau tidak yang ini? Yang bentuk yang kedua ini tunai, karena kursnya pada waktu serah terima. Berarti serah terimanya yang pertama saya pinjam dulu dolar dari Singapura, saya bawa ke Indonesia. Ketika sampai di Indonesia saya serahkan pada istrinya rupiah dengan kurs per hari itu. Paham? Berarti saya serah terima apa tukar menukarnya di hari itu tunai atau tidak? Tunai. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar. Kalau Anda dengan teman berangkat ke Arab Saudi umroh, di sana kurang real Anda, tapi rupiah Anda di Indonesia banyak banget. Tapi sekarang kan bisa kan gesek kartu ATM Anda, keluar nggak di sana real? Tunai atau tidak itu? Tunai, karena buktinya di waktu yang sama Anda cek rekening Anda berkurang, tapi kursnya mungkin rendah kali ya. Anda bilang ke teman, pinjam saya real 1.000 real ya, insya Allah nanti saya bayar Indonesia. Teman ini butuh di Indonesia real apa rupiah? Rupiah. Kata dia, boleh bayar Indonesia rupiah. Bagaimana? Saya bisa jawab, bagaimana agar menjadi halal? Caranya bagaimana? Kalau dia mengatakan nanti bayar di Indonesia dengan kurs per hari ini, karena biasanya di musim haji dan umrah real tinggi kan, dia pengennya dengan kurs hari ini saya serahkan itu namanya 4.000. Kalau seperti ini bagaimana? Halal atau haram? Siapa bilang halal? Tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bilang haram? Subhanallah. 1 jam saya ceramah nggak ada yang paham. Haram ya akhi. Kenapa? Kalau menggunakan kurs per hari ini karena tinggi, ya sudah terjadi serah terima atau belum? Belum, yang terima baru real. Rupiah nanti berarti tidak tunai dan terjadi riba di situ. Yang kedua yang hal, yang halal. Saya nggak mau seperti itu karena riba, kata Ustaz Erwandi. Saya maunya saya pinjam real Anda, saya bayar Indonesia rupiah dengan kurs waktu saya menyerahkan uang. Mungkin turun, mungkin naik, tapi biasanya turun kan. Kalau sudah selesai musim haji dan umrah, Ramadan biasanya kurs real tinggi. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah tinggi, karena orang butuh real dari seluruh dunia banyak. Nah, kalau dia bilang saya bayar dengan kurs hari saya menyerahkan, ini menjadi halal karena tukar menukarnya pada waktu itu.
Uang real sudah saya terima sebelumnya, sudah dalam tanggungan saya, ini rupiahnya dengan kurs hari ini. Berarti seolah-olah serah terimanya hari ini berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya seling jual beli onta di pasar Madinah. Terkadang yang beli pakai dinar, tapi ketika bayar dia bayar pakai dirham. Dinar uang emas, dirham uang perak. Perbandingnya dulu masa Rasulullah 1:10. 1 dinar 10 dirham. Terkadang kesepakatan bayar pakai dirham, ternyata ketika dia bayar pakai dinar, maka tukar menukar atau tidak? Tukar menukar. Tadi dia sepakat dinar. Ketika dia bayar pakai dirham, tukar menukar atau tidak? Tukar menukar, berarti harus ada kurs dan segala macam konsekuensi riba dan tidaknya. Kata Rasulullah, la ba'sa idza kana bi si'ri yawmiha wa alla tatafarraqa wa bainakuma syai'. Boleh, kata Rasulullah, dengan syarat pada waktu pembayaran dengan mata uang yang berbeda itu menggunakan kurs hari pembayaran, sehingga terjadi dia tukar menukar tunai pada waktu itu. Paham tadi itu kasusnya? Paham? Saya ulangi lagi pertanyaan. Saya pinjam emas ke Anda 1 kilo. Jelas? Nanti saya bilang nanti insya Allah setelah 1 tahun saya bayar rupiah ya. Jelas? Waktu pinjam sekilo tadi 500 juta ya. Waktu pembayaran ternyata sekilo tadi naik menjadi 550 juta. Anda minta yang mana uangnya? Ke saya. Kalau saya serahkan emas kilo, selesai masalahnya. Saya minta emas tadi, udah selesai masalahnya, nggak ada masalah. Kalau saya tetap bersikeras pakai rupiah karena kesepakatan rupiah, Anda minta 500 atau 550? Dia nanti ada giliran. 550. Kenapa? Karena tamak atau kenapa? Apa? Setelah ditukar tadi, antara harga masih berbeda setelah kemudian. Ulangi, kenapa? Ya, nanti setelah waktu dia membalikkan duit tersebut, membalikkan emasnya kan beda harganya. Harga emas nanti setahun kemudian itu bisa jadi naik kan. Jadi kita pakai harga naik. Ya. Kalau pas turun, harga turun. Karena kan kesepakatannya di setahun kemudian. Betul atau salah? Mau nggak Anda ketika turun? Harus mau, karena kalau nggak Anda mau atau tidak harus mau? Enggak mau minta aja emas lagi. Kalau terus minta emas, kalau naik minta rupiah nggak ada masalah. Betul. Bukan dengan kurs pada harga waktu saya ambil emas. Anda lihat sekarang orang pinjam emas begitu kan ya? Bahkan terkadang diserahkan rupiah, kita ikat dengan harga emas ya. Ini uang 100 juta. Per hari ini berapa emas? Berapa emas? 100 juta berapa emas? 1 on anggap. Setengah on. Anggap kita katakan setengah on. Nanti ketika kamu bayar dengan nilai emas setengah on. 2 tahun setelah itu dia mau bayar. Ini uang 100 juta. Oh, kata siapa 100 juta? Kesepakatan kita setengah on. Kita lihat harga emas hari ini. Setengah on itu ternyata 120. Kamu harus bayar 120. Boleh ini? Banyak atau tidak seperti ini terjadi? Boleh ini? Boleh. Masya Allah, tukang riba besar ente. Saya pinjam 100 juta, saya kembalikan 120. Berapa pertambahan ribanya? 20. Oh, itu kan imbalan inflasi, Ustaz. Inflasi yang bikin bukan saya. Si tukang riba dunia Anda itu yang bikin inflasi. Kenapa harus saya bayar? Paham tuh? Kalau Anda tidak mau berkurang, jangan serahkan rupiah ke saya. Emas serahkan ke saya, nanti minta emas lagi. Mau naik, mau turun, nggak urusan.
Paham? Tapi kalau sekedar diikat, ini haram hukum. Baik. Siapa yang bisa jawab pertanyaan yang luar biasa ini? Kalau jawabannya betul, saya kasih hadiah. Ada hadiah? Baik. Pertanyaannya, dan ini sering terjadi. Di tahun 70 dia pinjam uang ke temannya 1 juta rupiah. Di waktu tahun 70 1 juta rupiah dapat apa? Mobil kijang enggak? Mobil kijang. Buat mobil enggak waktu itu? Dapat 4 apa 5? 1 lah kali ya. Baik. Udah lama dia enggak bertemu, dan 7 bulan enggak bertemu. Hari ini ketemu dengan temannya. Masya Allah, kata dia, lama saya cari kamu enggak ketemu. Saya ingat ada hutang 1 juta. Nih 1 juta untuk kamu. Terima kasih sudah membantu saya di waktu itu. 1 juta ini 1 juta cash untuk kamu. Yang memberikan hutang tadi mau terima enggak? 1 juta hari ini, ban sepeda dapat atau tidak? Dapat kali ya, ban sepeda dapat. Dulu dapat mobil, sekarang ban mobil dapat sekarang 1 juta. 4 dapat. Bisa mobil jalan dengan 2 ban. Bantunya enggak dapat. Gimana ini? Harus dia bayar dengan harga, kata dia, kamu pinjam 1 juta, saya pinjamkan 1 juta di waktu itu, tapi per hari 1 juta itu sama dengan harga mobil mamanya 50 juta. Serahkan 50 juta baru saya redo. Dia bilang, kalau saya serahkan 50 juta berarti ada pertambahan 49 juta. Bukankah ini riba? Saya nggak mau riba aja. Saya siap bayar tapi saya nggak mau riba. Nah, gimana? Solusinya gimana? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ini sering nggak terjadi? Sering kasusnya terjadi. Ini saya bahas di buku Harta Haram, tapi jangan lihat contekannya, nanti baca di rumah. Oke, ini jawaban dari saya nggak tahu betul ya. Kita lihat pas saat dia pinjam 1 juta, itu kemampuan saat itu beli apa? Nah, pas saat dia berbayar, kita beliin barang itu aja, terus ada harga. Nah, sudah saya jelaskan tadi, harganya dapat mobil yang sekarang mungkin mobil itu harganya 50 juta, berarti harus bayar 50 juta. Kita beli mobilnya aja Ustaz. Kita bayar dengan Siapa yang mau mobil? Saya nggak mau mobil, saya mau uang. Nah, bisa jawab? Salah jawabannya, nggak dapat hadiah dong. Nah, ya Pak. Menurut saya bahwa 1 juta yang kita pinjam itu tetap kita kembalikan 1 juta. Terima kasih. Jadi menurut saya bahwa pinjaman 1 juta karena tidak diperjanjikan bahwa akan dibeli suatu kelebihan, maka tetap dikembalikan 1 juta. Maka adapun kelebihan lainnya itu tergantung kepada pribadi, apakah bonus atau bonus 49 juta. Bonus mungkin tidak ditetapkan. Iya, tidak ditetapkan. Ini tidak ditetapkan, dibayarnya 500.000 pertambahannya, mau? Ya, saya tetap tidak mau karena tidak diperjanjikan awal bahwa uang 1 juta itu tidak diperjanjikan akan dikembalikan 500 juta. Bukan 550 juta. Ya, sesuai dengan Nilainya, value. kesepakatan nilai diserahkan 1 juta, maka tetap dikembalikan 1 juta. Adapun kelebihan kalau dia memaksa maka itu termasuk riba. Terima kasih. Riba itu diharamkan karena menzolimi, iya atau tidak? Sekarang yang punya 1 juta tadi terzolimi atau tidak? Saya sudah bantu kebutuhan Anda berapa? Tahun 70 berarti 40 tahun yang lalu ya. Saya sudah bantu kebutuhan Anda 40 tahun yang lalu terselesaikan. Sekarang saya Anda zolimi lagi. Ya, harus dapat mobil, sekarang ban mobil 2 dia dapat. Adil namanya. Islam tidak mungkin tidak adil. Maka masih ada jawaban? Salah semua kayak jawabannya. Ini apa ini? Nah. Ada DVD bagus. Punya nggak ibu-ibu? Rekaman saya di Radio Roja dan TV Roja
dari matan yang pertama dulu apa? Manhajus Salikin Syekh Sa'di, semuanya lengkap. Kemudian matan takrib semuanya lengkap mazhab Syafi'i, itu ada DVD-nya dengan tanya jawabnya 2 giga kalau DVD, karena 2 giga harus DVD. Itu dijual di internet 30.000 kalau nggak salah saya, dijual online 30.000. Tapi kalau Anda mau download aja dari itu enak, Masya Allah. Saya pun masih sering dengar itu. Ya, salah jawabannya. Apa boleh buat? Nggak dapat hadiah. Jawaban yang betul, keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Fikih Islam Nasional, ini inflasi namanya kan ya? Inflasi atau tidak namanya? Inflasi namanya. Maka bukan kesalahan si yang meminjam, bukan kesalahan si pemberi pinjaman. Ini kesalahannya karena kesalahan riba. Murni inflasi itu dibuat karena terjadi karena ada riba. Ini disepakati semua para ahli ekonomi dunia. Jelas? Maka dalam hal ini dilihat inflasinya lebih dari 75% atau tidak. Bila lebih dari 75% maka dinilai banyak. Ketika itu maka mata uang yang rupiah di waktu di 40 tahun yang lalu itu tidak dianggap rupiah lagi, tidak laku. Ketika tidak laku dinilai dengan emas per hari ini. Coba antara 1 juta dengan 50 juta pengurangannya lebih nggak dari 75%? Lebih 90% ada, ya atau tidak? Dengan demikian maka tidak dianggap dia berutang 1 juta, dianggap dia berutang dengan nilai 1 juta di waktu itu. Maka dinilai 1 juta di waktu itu berapa gram emas? Paham? Paham atau tidak? Nah, umpamanya 1 juta di waktu itu sama dengan 2,5 on, ya, atau 2 on. Dan per hari ini 2 on itu sama dengan 50 juta. Maka bayarnya 50 juta. Ini yang adil. Adil atau tidak ini? Adil, ini yang adil. Tidak dianggap mata uang tersebut. Kalau kemudian inflasinya antara 75 sampai 50, sampai 30% inflasi terjadi, maka kerugian dibagi 2. Kalau 75% tadi dianggap tidak ada sama sekali. Antara 75 dengan 33% inflasinya, maka kerugian dibagi 2. Dilihat antara umpamanya tadi 1 juta menjadi kemudian nilainya sekarang lagi 5 juta. Menjadi 4 juta. Kalau 4 juta masih bisa kan ya? Antara 70 sampai 30 kan ya? Maka perbedaannya ada 3 juta. 3 juta, 1,5 juta ditanggung oleh dia, 1,5 juta ditanggung oleh saya. Maka saya kembalikan 1 juta ditambah 1,5, 2,5 juta. Paham ini? Agak repot ya, tapi apa boleh buat. Bila inflasinya di bawah 30%, sepakat para ulama semuanya nominal yang dikembalikan. Dalam rentang waktu 2 tahun kan inflasi per tahun berapa? 6% kan ya? Ya, 2 tahun mungkin 12%. Maka tidak boleh Anda bayar setelah 2 tahun minta 100 juta 16.000 rupiah. Saya pinjamkan 100 juta, itu terjadi inflasi sepakat. Kan Anda tahu kan inflasi 6% tahun kemarin? Iya Pak. Sekarang ini 7% tahu Pak. Berarti 13% inflasinya. Iya. Saya nggak mau dong uang saya berkurang. Anda sudah gunakan, saya tidak dapat pertambahan apapun juga. Masa uang saya berkurang lagi nilainya? Tolong beri tambahan 13%. 13 juta dari uang saya 100 juta tadi. Ini sepakat para ulama haram. Ini yang riba. Karena inflasinya kecil. Karena yang kecil tidak dianggap perlu harus diganti dengan sesuai dengan keadilan tadi. Paham? Paham, tapi mungkin lupaan caranya tadi. Allah barik fikum. Itu untuk utang yang selamatnya seperti saya katakan tadi, pakai emas. Pinjamkan emas, mau 10 tahun, mau 100 tahun dia bayar emas tetap. Karena subhanallah nilai emas itu Allah yang ngatur. Di masa Rasulullah memberikan kepada Urwah al-Bariki 1 dinar. 1 dinar berapa juta sekarang?
4,25 gram, 2,5 juta ya. Disuruh beli kambing 1 dinar. Dapat 1 dinar 1 kambing di waktu itu. Hari ini dapat nggak dengan 2,5 juta 1 kambing? Dapat atau tidak? 14 abad tidak ada perubahan pertukaran mata uang ini dengan barang dan jasa. Karena Allah yang mengaturnya, Allah adil. Inflasi adalah kezaliman. Apa dosa saya nyimpan uang saya 100 juta, kemudian setelah 10 tahun nilainya cuma setengah. Kalau maling kan gampang digebukin. Ini siapa yang makan uang Anda adalah para tukang riba dalam bentuk lembaga keuangan yang memutar uangnya dengan cara riba sehingga terjadi inflasi. Wallahu ta'ala alam. Jam 11:10, tinggal 20 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, ada mic. Assalamualaikum. Untuk pertanyaan mungkin karena akhwat sangat banyak ada di sini. Ini kajian akhwat atau kajian ikhwan? Kalau kajian akhwat apa boleh buat? Semua pertanyaan milik akhwat. Kalau mereka izinkan baru boleh untuk bertanya. Jadi nanti ikhwan satu. Akhwan tolong baca. Ini akhwat dari ikhwan. Pak, ini dari akhwat apa dari ikhwan, Pak? Tolong bacakan, mata saya kurang jelas. Mata kurang jelas, mata kurang jelas. Ini dari akhwat, Pak ya? Dari belakang, Pak. Pertanyaannya Ustaz, apakah termasuk riba kelebihan jenis usaha bank konvensional seperti Bank BRI, Mandiri, BCA dan koperasi simpan pinjam? Terima kasih atas pertanyaan. Gak paham saya. Apa kelebihan apa? Usaha misal itu bunga. Nggak tahu saya. Yang bertanya apa maksudnya ini? Dengan jenis usaha. Ini aja untuk Iwan 1 nanti Iwan dan 3 mungkin untuk Iwan yang pertama silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tapi di waktu itu Ustaz. Boleh berhenti ya? Boleh. Di waktu tapi maksudnya masih mau amanat juga ini. Waktu tapi masih mau amanat. Yang satu sama Pak. Nggak boleh Pak, nanti aja di luar masjid. Di luar masjid aja. Nanti aja. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang masalah pekerjaan. Nggak tahu saya. Pekerjaan Anda riba atau tidak? Ya, saya bekerja di perusahaan outsourcing dan 50% penyalur tenaga kerja riba. Maksudnya yang saya katakan. Iya betul, ini berkaitan dengan riba ini. Boleh. Maksudnya penghasilan saya itu termasuk dari banyak atau dari satu karena Outsourcing Anda hanya menyalurkan ke bank saja, ke lain bank nggak ada? di bank dan di retail. Retail itu maksudnya apa? Kayak perusahaan kayak Ancol, sama Retailnya halal. halal. Ke bank berapa persen? 50%. Berarti gaji Anda 5% halal, 5% haram. Allah yang berhenti. Masalahnya, kalau tidak ada outsourcing Anda, bank itu mati kan ya? Mati atau tidak dia kalau Anda tidak salurkan tenaga kerja? Pasti agak kerepotan sih. Bukan kerepotan, Anda bilang dia ngambil lagi dari outsourcing lain sama aja, dia akan mati dia. Mati. Nah, karena ada Anda, jadi hidup dia. Maka haram 50% dari gaji Anda. Silakan untuk akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana apakah halal jika saya ingin membeli saham melalui bursa efek Jakarta? Ibu belinya bagaimana caranya?
membelinya oleh perusahaan Jakarta, berarti yang sudah list di BEJ, Ustaz. List di BEJ. Perusahaan apa? Contohnya yang akan Ibu beli perusahaannya bagaimana? Misalnya perusahaan makanan. Baik. Perusahaan makanan ini, Ibu lihat nggak dalam laporan keuangannya bahwa ada pertambahan modal dengan pinjaman riba di bank konvensional? Ada atau tidak? Kalau sekiranya kita tidak mengetahui gimana, Ustaz? Kalau nggak ketahui, Ibu namanya tutup mata halal haram. Ini yang dikatakan Rasulullah, akan datang satu masa di mana orang-orang tutup mata untuk mendapatkan harta halal dan haram. Seandainya nih Ustaz, ternyata kita sudah telah meneliti, ternyata dia tidak ada berhubungan dengan bank. Saya kira tidak ada perusahaan di dunia ini yang tidak menggunakan fasilitas dari bank konvensional untuk penambahan modal. Baik perusahaan raksasa maupun perusahaan kecil. Jadi intinya lebih baik tidak usah bersaham, Ustaz ini. Makanya kan tidak bersaham. Ada perusahaan, sebagian perusahaan mungkin ada yang dia tidak menggunakan pinjaman fasilitas, memang ada, tapi dia tidak pernah menggunakan pinjaman dari bank untuk penambahan modalnya. Karena semua orang kan ingin cepat kaya. Sekarang modalnya cuma 10 miliar perusahaan tadi. Dapat tender, untuk ikut tender harus modalnya 20 miliar. Kemana dia cari 10 miliar lagi? Ke bank yang paling cepat. Bila itu dia lakukan, berarti 50% dari hartanya adalah pinjaman dari bank. Ketika Anda beli, berarti Anda pemilik. Pemilik berarti Anda 50% menyetujui akad riba ke bank. Anda tukang riba juga. Jelas? Tapi ada list dari saham-saham yang murni, perusahaan yang tidak menggunakan bank riba, ada. Tapi tidak di Indonesia. Di Arab Saudi ada list yang dikeluarkan oleh Dr. Yusuf Al-Shubaili. Coba lihat di shubaili.net kalau saya nggak salah. Belum mengeluarkan listnya. Bisa kan beli saham Arab Saudi di Indonesia? Bisa nggak? Bisa kan ya? Setahu saya sih bisa. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Allah barik fiik. Perusahaan Telkom umpamanya, walaupun dia bergerak di bidang jasa yang halal, tapi ada nggak pinjaman ribanya? Pasti ada. Kekurangan gaji untuk karyawan umpamanya, penambahan modal umpamanya, dan lain-lain. Terus Pertanyaan selanjutnya ya, Ted. Ini saya bacakan pertanyaan tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. salam wabarakatuh. Saya bendahara di suatu perusahaan yang bekerja sama dengan bank konvensional yang menawarkan produk pinjaman tanpa agunan. Tanpa agunan tapi tetap ada riba kan? Tanpa agunan iya, tapi ada pertambahan atau tidak ketika dikembalikan ke bank konvensional? Ada. Nah, pasti ada. Enggak, dari mana dia hidup? Terus Saya yang juga merekomendasikan pinjaman setiap karyawan. Ya. Apakah kena dosa riba juga padahal saya tidak pinjam pada bank tersebut? Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Anda tidak kena dosa riba tapi dapat kutukan Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi kum sawa. Allah mengutuk. Tahu mengutuk, tahu kan? Mengutuk itu yang terjadi, dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah mendoakan agar orang-orang ini dijauhkan dari rahmat Allah. Fir'aun enggak berani dijauhkan dari rahmat Allah. Ketika mati dia akan mati di dalam sungai Nil, dalam Laut Merah, dalam sungai Nil. Apa yang dikatakannya? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, mengharapkan dapat rahmat Allah. Pengen dia rahmat Allah. Tetapi pelaku riba dikutuk, dijauhkan dari rahmat Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang memberi makan riba, yang menerima makan riba, bank dan si nasabahnya, kemudian penulis akadnya, notarisnya, syahidai, saksinya. Anda tadi penganjur dan saksi terkena kutukan, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
bertaubatlah sebelum terjadi sesuatu pada diri anda. Betul, serius saya. Karena di antara kutukan atau azab Allah yang cash di dunia, di antaranya riba. Banyak kasus yang saya lihat sudah berbagai macam yang akibat dari riba yang dilakukan oleh orang tersebut. Baik, terus. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ustaz, tahun 2008 saya memasukkan dana modal kepada koperasi dengan perjanjian mendapatkan keuntungan 3% per tahun dari total dana yang saya setorkan. Apakah ini termasuk riba? Dana anda berkurang atau tidak bila ada kerugian pada koperasi tersebut? Jawab. Anda store 100 juta ke koperasi tadi, nanti setelah 1 tahun dapat pertambahan 3%. Tapi apakah mungkin dana anda berkurang karena rugi usahanya atau tidak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Ya. Jadi sampai saat ini dana itu belum saya tarik sama sekali. Enggak kesepakatan dari awal. Ya, dari awal itu saya masukkan 25 juta. Iya, nanti kembali 25 juta atau tergantung modal itu tetap 25 juta. tetap kembali 25 juta apapun yang terjadi dengan koperasi. Iya. 3% itu Sebentar, jawab iya atau tidak dulu. iya, Ustaz. Iya, berarti namanya pinjaman. Uang anda tidak berkurang. Bukan namanya investasi ini, pinjaman namanya. Maka 3 juta ini adalah ribanya. Tapi di perjanjian itu kalau misalnya ada kerugian pun saya akan ikut andil, Ustaz. Berarti 25 juta anda mungkin berkurang. Mungkin. Kalau itu lain halnya, kan saya tanyakan tadi 25 juta ini berkurang atau tidak. Cuma selama ini sih bertambah terus, Ustaz. Iya, mungkin nggak rugi-rugi dia. Iya. Tapi yang penting ada kesiapan untuk rugi. Iya. Tetapi dengan 3 juta kenapa flat dia berikan keuntungan kepada anda? Mungkin untungnya nggak sampai 3 juta. Ini mengandung unsur gharar. Memang tidak ada riba tetapi haram juga. Paham? Kemungkinan keuntungan dia dari keseluruhannya, dari 100 juta modalnya ditambah modal anda 25 juta, cuma 3 juta. Karena sudah sepakat anda dengan 3 juta tetap flat, makanya anda sendiri dapat keuntungan yang lain gigit jari. Jadi menurut Ustaz gimana ya, harus saya cabut atau robah akadnya 25 juta ini tetap saya investasikan, dan saya tidak mau dengan 3 juta per tahun. Saya mau uang saya berapa persen dari keseluruhan modal anda. Mereka katakan umpamanya uang 25 juta anda itu sama dengan 10% dari semua modal kami. Berarti saya akan mendapatkan keuntungan 10% dari keseluruhan laba bersih. Laba bersihnya anda umpamanya 100 juta, dapat saya 10 juta. Kenapa anda kasih saya 3 juta? Laba bersihnya kemudian umpamanya cuma 10 juta, dapat saya 1 juta. Kenapa harus 3 juta? Berarti anda nombokin 2 juta dan ini adalah ribanya. Jelas ibu? Jelas, lebih untung dong saya jadinya. Bisa lebih untung, bisa lebih rugi. Kalau untungnya besar, ibu untung. Kalau rugi, ibu rugi. Ini dia yang adil. Iya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ada pertanyaan, apakah produk asuransi termasuk riba meskipun sudah dalam syariah, dan bagaimana dengan BPJS? Asuransi walaupun syariah yang ada di Indonesia menurut saya masih riba, masih monopol dan riba. Kenapa? Karena uang yang anda terima tidak sama dengan premi yang anda bayarkan, lebih besar. Ini riba. Tadi kan kita katakan tukar uang dengan uang tidak sama, riba atau tidak? Riba. Tidak tunai, karena asuransi nggak tunai, dia bayar premi bulanan, nanti terima dalam waktu yang panjang. Riba atau tidak? Riba dengan dua bentuknya. Apa lagi?
BPJS berbeda dengan asuransi. Yang Anda bayarkan rupiah, yang Anda terima rupiah atau jasa. Nah, ini jual beli jasa. Cuman masalahnya dahulu masih ada denda keterlambatan, tapi sekarang kata sudah dihapus ya. Nah, kalau nggak salah ada undang-undang yang menghapuskan denda keterlambatan. Nah, wallahu ta'ala alam. Boleh Anda gunakan. Dan lebih bagus daripada asuransi kesehatan. Baik. Silakan selanjutnya untuk Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apabila menabung di koperasi setiap tahunnya ada keuntungan dibagikan ke setiap anggota dividen halal atau riba. Saya ulang. Menabung di koperasi, ya. Ini nabung atau investasi? Artinya mungkin berkurang nggak uang Anda? Jawab. Anak tukang koperasi. Akan berkurang atau tidak uang Anda dan tabungan tadi? Tidak. Berarti akannya pinjaman, bukan investasi. Sekarang ada pertambahan SHU. Ini bukan SHU namanya, SHR, sisa hasil riba. Jelas? Allah barik. Berbeda dengan koperasi yang bergerak di bidang retail tadi. Karena mungkin naik, mungkin beruntung, mungkin kurang. Allah barik. Terus. Jadi masih terkait koperasi Ustaz. Menurut Ustaz, koperasi syariah 212 yang baru dibentuk apakah betul syariah sesuai dengan syariah? Saya tidak dapat draft pendirian undang-undang dan draft anggaran ADRT-nya. Saya nggak tahu Pak syariah atau tidak. Tapi ada sekarang untuk menyaingi itu juga ada koperasi yang dibikin oleh ikhwah kita namanya Ukhuwah Jumat Berkah, menandingi 212 itu juga. Jumat Berkah itu dia kerjasama dengan BNI Syariah. Kemarin dia konsultasi ke saya tentang akad-akadnya, direkturnya itu atau manajernya, dan banyak akad-akadnya yang perlu diperbaiki. Kemudian draft akadnya diperbaiki. Kalaulah mereka melakukan sama seperti apa yang saya anjurkan, insya Allah selamat dari yang haram. Mereka menjual saham, per sahamnya 10 juta. Namanya koperasi Ukhuwah Jumat Berkah. Ya. Kalau nanti mereka robah, mereka jual sahamnya ke masyarakat umum, bagus Anda beli. Karena bergerak bidang retail. Tujuannya ingin menyaingi retail yang ada sekarang, yang sudah menyesakkan dada. Tadi. Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya kerja sebagai sales mobil yang berhubungan dengan leasing atau bank? Walaupun sebagai sales saya hanya mau menjual dengan pembelian cash saja. Jazakallahu khairan. Bagus kalau dia hanya terima penjualan, pembelian yang cash saja. Berarti dia tidak nyuruh orang itu ke perbuatan riba. Memang ini solusinya. Walaupun perusahaannya kerjasama dengan leasing, tetapi dalam akad yang dia buat tidak ada akad riba. Halal bagi dia gajinya, tapi mungkin dapat dikit. Karena jarang orang yang beli cash. Tapi setahu saya kalau beli cash gak bisa ya. Susah, dipersulit. Apalagi motor, nggak ada yang mau jual cash. Dealer-dealer nggak ada yang mau jual cash. Karena mereka seperti yang tadi saya katakan, mereka ingin dapat keuntungan dari riba tadi. Belum lagi dari asuransi yang memberikan kepada dealer tadi angka sekian juta dari setiap nasabah. Adik saya waktu itu beli mobil di daerah. Berapa dealer nggak mau dia datangnya, tapi ada satu dealer yang mau jual cash. Susah ya, karena mereka otaknya sudah otak riba. Harganya lebih mahal. Lebih mahal nggak juga?
Allah, mungkin lebih mahal. Allah Ta'ala. Terus. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya berjualan online. Bolehkah saya menghilangkan merek barang grosir yang saya beli untuk dijual? Kalau barang itu punya ibu, mau merek ibu dibuang, diganti dengan merek Anda, nggak boleh. Ini penipuan. Tapi kalau dibuang saja tanpa diganti dengan merek yang lain, nggak ada masalah. Menjadi hak Anda. Setelah Anda beli, mau Anda buang mereknya, mau Anda hak Anda. Tapi bila dijual kembali pakai tempel merek Anda yang baru, ini nggak boleh. Ghish, menipu orang. Ya, tinggal 1 menit, silakan. Mau apa yang Anda katakan? Yang tadi masih dilanjutkan. Silakan. Bolehkah mengganti merek barang dengan merek saya? Kan sudah saya jawab. Masih ada lanjutan lagi, silakan. Ya, terakhir apa yang Anda sampaikan panitia? Dan terakhir untuk iman. Oh, masih ada pertanyaan lagi? Saya hanya masalahnya kan 11.30. Oh, Ustaz datang terlambat, Ustaz. Saya siap. Tapi bukan kesalahan saya. Kesalahan panitia yang ngirim terlambat. Jam 8, jam 8:04 baru saya naik taksi. Saya tahu cuma 11.30. Ya atau tidak panitia? Jujur panitia, 11.30 apa zuhur? Kalau zuhur saya tidak terima dari awal penawarannya. Riba ini tuh. Tambahan setengah jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini ada arisan untuk umroh. Taruhlah 10 orang. Setiap bulannya keluarkan 10.000. 5 juta. Berarti kalau menang saya akan dapat 60 juta. Saya bisa berangkat umroh. Namun setelah saya dari dia umroh, tapi saya harus mengikuti bayar lagi, terus bayar. tidak ada Sebesar uang yang Anda terima atau lebih besar atau lebih kecil? sebesar. Masa besar nggak apa-apa, pinjam namanya. Tapi ini tidak bagus. Dianjurkan oleh para ulama dan disunnahkan orang ingin safar, apalagi umrah dan haji, sebelum berangkat bayar hutang-hutang Anda dahulu. Kalau ini Anda mau umrah, hutang dahulu. Kalau mati di sana bagaimana? Mati bawa hutang, mau? Enggak kan ya? Makanya tidak bagus. Terima kasih. Allah barik fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.